Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Susanto dari Perbankan Syariah C, akan membawakan judul perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka. Oleh karenanya, begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional. Adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintah otoriter, dan sebagainya. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan diikuti pengesahan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Hingga kini Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi telah mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan. Hal itu disebabkan karena perkembangan politik demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah pula. Kepentingan yang berubah-ubah juga menjadi sebab berubahnya konstitusi. Namun semuanya pasti mempunyai tujuan sama, yaitu menuju hukum yang dicita-citakan. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui perkembangan konstitusi di Indonesia, apakah sudah sejalan dengan hukum, tata negara, ataukah belum. Jika belum, maka peran mahasiswa khususnya agar bersungguh-sungguh mempelajari konstitusi. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang isu terkini, yaitu Wakil Ketua MPR ajak masyarakat jaga konstitusi negara. Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Syarif Hasan mengatakan, konstitusi dalam bentangan sejarah telah menjadi dokumen nasional yang menegaskan identitas dan cita-cita Indonesia merdeka. Itu menghasilkan piagam kelahiran bangsa Indonesia dan meneguhkan dasar negara Pancasila. Ia memandang peresmian konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI puluhan tahun silam juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Ia mengatakan komitmennya untuk menjaga Pancasila dengan menolak secara tegas RUU haluan ideologi Pancasila. Menurutnya, Pancasila tidak boleh diganti, didistorsi, ataupun diintervensi oleh ideologi lain. Ia mendorong pemerintah untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi negara, sebab berbagai ideologi telah berusaha untuk mengerongrong dasar negara Pancasila. Selain itu, ia berharap pemerintah segera melakukan kajian lebih matang lagi dalam mengajukan RUU PIP
usulan pemerintah untuk menggantikan RUU HIP sehingga tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan amanat konstitusi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Amanat tersebut adalah negara harus melindungi segenap rakyat Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang RI 1945. Terakhir, ia menyatakan bahwa UUD RI 1945 adalah konstitusi yang masih relevan dengan kondisi bangsa Indonesia hari ini. Undang-Undang Dasar NRI Negara Indonesia 1945 yang ada saat ini sudah baik dan relevan dan telah membuktikan dapat menjaga keutuhan NKRI. Jadi yang perlu dilakukan adalah memastikan konstitusi tersebut dijaga secara utuh dan dijalankan dengan baik di Indonesia. Selanjutnya yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Syarif Hasan mengatakan konstitusi dalam bentangan sejarah telah menjadi dokumen nasional yang menegaskan identitas dan cita-cita Indonesia merdeka. Ia memandang peresmian konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Yang kedua yaitu saran. Dalam perkembangan konstitusi ini, maka pemerintah haruslah mengimbangi agar MPR dan juga masyarakatnya turut mengembangkan konstitusi tersebut, dan peran mahasiswa juga ikut serta membangun dan mendukung konstitusi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.